memampukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih dan satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih pasti berlaku, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman hanya Kau menyatakan, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa. Bacaan kita pagi ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, tema pada pagi hari ini yaitu krisis iman, bagaimana mengatasinya. Krisis iman, bagaimana mengatasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang krisis itu seringkali dikaitkan dengan keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak diharapkan, yang kadang-kadang juga keadaan yang membahayakan, juga mendatangkan kegentingan serta mungkin kesuraman. Dan krisis itu dapat terjadi di banyak sekali bidang kehidupan, bisa di ekonomi, di politik, lingkungan, sosial, dan macam-macam. Nah, kalau boleh tanya, adakah Bapak Ibu yang belum pernah mengalami krisis? Mungkin ya beda, semuanya pernah. Entah itu krisisnya kecil ataupun besar, ya. Kalau boleh cerita sedikit, saya dulu masih ingat krisis yang saya alami waktu itu saya masih di Jogja, belum nikah. Krisis air waktu itu ceritanya. Sumur di rumah itu nggak tahu, mungkin pas keringnya, masa keringnya itu panjang panas, katanya debit airnya turun gitu. Jadi terus di
dicek harus disuntik gitu katanya. Nah ternyata tukang suntik sumurnya itu nggak bisa segera datang, jadi 3-4-5 hari. Nah itu krisis air. Jadi mau nggak mau saya sama ibu ngangsuh untungnya ke tetangga depan aja. Jadi ya walaupun bawa ember itu lumayan lah. Sehari itu berapa kali dilaliri yang biasanya ciblon lah gampangannya ya karena air gampang. Tapi pada saat itu krisis airnya sekitar 4-5 hari ngangsuh ke tetangga depan. Nah itu cerita krisis air. Terus kalau cerita krisis yang lain, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat kita sama-sama mengalami krisis minyak goreng. Masih ingat nggak? Saya masih ingat waktu itu acara undur-undur, nggak tahu tahun berapa, minyak bermerek waktu itu saya masih ingat nggak salah. Bimoli apa Fortune apa 2 liter itu cuma 25. Ya kalau undur-undur kan rata-rata udah naik ya harganya yang mestinya 25 udah dapat 2 liter yang bermerek. Nah saya ini dapat 2 liter yang bermerek 40 lebih ya. Nah, berarti sempat ya kita sama-sama mengalami itu krisis minyak goreng. Betul. Oh betul. Sekarang gas ya betul. Dia juga kemarin cari gas susah. Krisis gas. Nah kembali kita berbicara tentang krisis, di mana krisis itu dapat dialami oleh siapapun dan dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk juga hidup beriman kepada Tuhan. Jadi kita bisa nyebutnya krisis iman ya. Krisis iman dapat terjadi di saat hidup itu terasa berat, datang kesulitan yang gak ada habis-habisnya. Iki urung rampung wis teko meneh, iki urung rampung wis dan macam-macam. Entah mungkin pokoknya susah lah. Mungkin bertubi-tubi persoalan kehidupan itu datang. Dalam keadaan yang demikian ini, seringkali iman seseorang itu menjadi goyah. Dia bisa menjadi takut, dia menjadi kehilangan semangat hidup, bahkan juga bisa menjadi putus asa, dan juga bisa sampai meragukan keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Nah, dalam situasi krisis iman ini dibutuhkan solusi serta cara untuk mengatasinya. Diharapkan dalam situasi krisis, iman seseorang itu harusnya semakin kuat, semakin tangguh, dan bukannya menjadi hancur. Ya. Kembali kita kepada bacaan yang sudah bersama kita baca tadi. Kalau kita baca di pasal sebelumnya yaitu yang 1 Raja-Raja 18, kita semua sudah tahu cerita di 1 Raja-Raja 18 itu tentang Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal ya. Diceritakan di situ bagaimana Elia begitu perkasa, begitu berani, Elia sangat hebat. Dia bertarung dan dibilang bertarung melawan 450 nabi Baal. Selain itu juga Elia berani melawan Ahab, raja Israel pada waktu itu. Dalam peristiwa di Gunung Karmel, Elia beradu kuasa Tuhan melawan kuasa Baal, dan Elia memenangkannya. Karena ternyata kita juga semua tahu Baal tidak memiliki kuasa untuk membakar kurban yang saat itu disediakan, tetapi Tuhan membuktikan kuasanya dengan menurunkan api dari langit sehingga menyambar habis semua kurban bakaran yang telah disediakan. Kemudian berpindah ke bacaan yang kita baca pada saat ini. Kita melihat Elia yang tidak perkasa lagi, Elia yang tidak berani. Kehebatannya sama sekali tidak ada. Imannya yang begitu besar, yang begitu kuat kepada Tuhan seakan-akan hilang, dan tak berbekas lagi. Dimana yang kita ketahui tadi, Elia ketakutan, Elia merasa putus asa, juga mungkin Elia merasa depresi. Di ayat 4 tadi diceritakan Elia ingin mati dan meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Ya, karena tadi diceritakan juga
istrinya Ahab yaitu Isabel mengancam akan membunuh Elia. Dan karena ancaman itu Elia menjadi takut, Elia melarikan diri. Kemudian Elia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Ya, yang menarik yang harus kita perhatikan adalah sikap Tuhan terhadap kondisi Elia pada saat itu. Karena tema yang kita krisis iman, maka Tuhan menghadapi sikap Elia, kondisi Elia. Tuhan tidak mencela Elia, Tuhan tidak memarahi Elia, Tuhan juga tidak menghukum Elia. Justru Tuhan bertindak untuk mengatasi krisis yang dialami oleh Elia. Apa saja tadi yang dilakukan oleh Tuhan untuk membantu krisis iman yang dihadapi oleh Elia? Satu, sikap Tuhan yang sudah disebutkan tadi. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menghukum, Tuhan juga tidak mencela Elia. Menunjukkan bahwa Tuhan berusaha memahami keberadaan Elia sebagaimana adanya dia sebagai manusia. Jadi sebagai manusia, seperti juga kita, ada kalanya manusia itu kuat, ada kalanya manusia itu hebat, tangguh, tapi ada kalanya juga manusia itu lemah, ketakutan dan putus asa. Kemudian yang kedua, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya kepada Elia dengan Tuhan menguatkan fisik, menguatkan badannya Elia dengan cara tadi ceritakan disediakan roti bakar dan air dalam kendi. Nah itu Tuhan tetap memelihara Elia. Kemudian Elia juga diberikan kesempatan agar dia beristirahat, dia tidur. Karena dengan dia makan, dia minum, dia istirahat, pastinya secara fisik Elia kembali baik, kembali kuat lagi, dan juga Elia dapat kembali tenang, sehingga kemudian Elia dapat berjalan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Allah, yaitu ke Gunung Horeb, diceritakan di ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian yang ketiga, di Gunung Horeb Tuhan membawa Elia pada pengenalan dirinya terhadap yang lebih utuh lagi. Hal itu ditunjukkan Tuhan dengan kehadirannya melalui angin sepoi-sepoi basah, ayat 12 sampai 13. Kalau di dalam cerita Alkitab yang lain, rata-rata kehadiran Tuhan itu ditandai sesuatu yang dahsyat, entah itu gempa bumi, entah angin yang kencang gitu ya, atau ledah-ledah api. Tetapi pada saat ini Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi basah. Tuhan menggunakan angin sepoi-sepoi ini, menggunakan keheningan, menggunakan kelemah lembutan untuk mendekati dan mendampingi Elia. Karena cara ini tepat untuk situasi hati Elia yang pada saat itu sedang putus asa, sedang kalut, sedang takut, sehingga suasana yang sepoi-sepoi, suasana yang lemah lembut, suasana yang hening itu kiranya memberikan rasa tenang dan damai di hati Elia. Kemudian yang keempat, Tuhan kembali membangkitkan semangat Elia dengan mengingatkan bahwa Elia masih memiliki peran dan tugas penting dalam hidupnya. Kalau sebelumnya tadi Tuhan sempat menanyakan kepada Elia di ayat 9 dan 13, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab dengan nada kecewa bahwa dia sudah bekerja dengan giat buat Tuhan, tetapi pada akhirnya hidupnya pun terancam. Tuhan menanggapi dengan memberikan kepercayaan kepada Elia, yaitu untuk kembali menjalani kehidupannya dengan melakukan tugas penting. Seperti disebutkan tadi, Elia harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram,
kemudian Yehu menjadi raja atas Israel, dan Elisa yang nanti akan menggantikan dirinya, menggantikan Elia. Nah, sebuah pesan tersirat bahwa keberadaan Elia di dunia ini masih diperlukan Tuhan untuk dapat melakukan rencana Tuhan. Kemudian yang kelima, Tuhan juga membangkitkan kembali semangat Elia dengan menjelaskan bahwa Elia tidak sendirian dalam perjuangannya. Karena di ayat 18 diceritakan masih ada 7.000 orang Israel yang tetap setia kepada Tuhan dengan tidak menyembah Baal. Kemudian dikatakan kembali Elia pergi dari padang gurun itu melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi Elia semangat kembali, Elia sudah pulih kembali karena penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan, sehingga Elia dapat kembali melaksanakan tugas panggilannya. Nah, kembali kepada kehidupan kita pada saat ini, kita mungkin pada saat ini juga mengalami krisis. Entah itu adanya ketakutan, entah itu adanya kecemasan dalam kehidupan kita, mungkin juga sampai merasakan depresi. Mungkin semua itu terjadi karena selama ini kita hanya fokus pada kekecewaan serta berbagai kesulitan dan persoalan hidup yang saat ini kita alami. Untuk itu, cara mengatasi krisis iman ini kita dapat melakukan cara yang Tuhan sudah lakukan buat kalian. Antara lain, satu, yaitu tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan masih terus memberikan kita kehidupan, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa istirahat. Karena dengan semuanya itu tentunya kita yang tadinya mungkin stres, gelisah, tapi dengan istirahat, dengan makan minum secara teratur, secara baik, diharapkan itu membantu untuk mengurangi kegelisahan, mengurangi stres kita. Kemudian berusaha untuk tenang dan tidak panik. Selalu ingat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari berbagai kesulitan dan masalah hidup yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin kita perlu kadang-kadang untuk istilahnya nyepi, untuk menciptakan suasana hening sejenak, untuk berdoa agar kita lebih dekat. Tuhan itu maunya gimana sih sama kepada hidup saya? Kita nyepi, membaca firman Tuhan untuk semoga melalui keheningan, melalui doa kita mendapatkan petunjuk Tuhan mau apa dalam hidup saya. Kemudian yang ketiga, kenali Tuhan secara lebih utuh, yang bisa memberikan pertolongan dengan kuasa yang dimilikinya. Amin ya Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, bahkan tadi Tuhan yang biasanya datang dengan angin yang hebat, yang wow, tapi untuk Elia Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoinya. Saya merinding. Sungguh perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada seorang Elia sungguh luar biasa. Kita mengenali Tuhan secara lebih utuh, bisa memberikan pertolongan yang luar biasa yang dimilikinya. Tetapi Tuhan juga mengizinkan berbagai persoalan dan kesulitan hidup itu untuk menghampiri kehidupan kita. Tujuan Tuhan pasti bukan untuk menghancurkan iman kita, tetapi dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mau iman kita makin kuat dan makin tangguh. Kemudian yang keempat, kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini, kita masih boleh hidup saat ini, masih diperlukan Tuhan untuk melakukan rencananya.
dalam setiap keterbatasan kita, dalam setiap kelemahan kita. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang kelima, seperti Elia tadi, dia masih memiliki sahabat, masih memiliki orang-orang yang setia kepada Tuhan, 7.000 orang. Demikian juga kita pada saat ini. Jika kita merasa sedang gelisah, kecewa, ketakutan, jangan merasa sendiri. Karena pasti banyak orang lain yang juga mungkin saat ini juga sama-sama berjuang untuk mengatasi krisis iman ini. Maka mungkin diperlukan kalau memang perlu untuk cerita, sharing dengan seseorang atau orang-orang. Tapi mestinya kalau kita mau sharing, mau cerita ya dengan orang yang tepat, jangan orang yang gitu. Nah, sebelum akhiri firman Tuhan pada saat ini ada ilustrasi sedikit tentang kepompong dan kupu-kupu. Ada seorang bapak namanya Pak James, mesti aja. Pak James ini mengamati kepompong, di mana di si kepompong ini saya bakal kupu-kupu. Nah, si kupu-kupu ini saya udah tuker di dalam kepompong itu udah mau keluar. Pak James ini, saya kok masak emang ini kok wahnya mengarah tuh kepompong ya. Terus Pak James punya inisiatif, tak sobakin. Nah, karena si kepompongnya itu disobek, kupunya keluar, terbang. Tapi cuma nyuan, jeblok, jatuh dan mati si kupu-kupu. Pak James, waduh, kok mati? Kemudian Pak James mengamati, mikir, oh ternyata ya karena belum saatnya. Jadi memang kupu-kupu dan kepompong itu memang dia harus berjuang mulai sana mulai sini untuk mencari jalan keluar, untuk dapat merobek sendiri kepompongnya. Karena dengan dia berjuang keras untuk merobek kepompong itu, diharapkan saat keluar sayapnya sudah tangguh, sayapnya sudah kuat, sehingga ketika dia keluar dengan perjuangan yang hebat, dia dapat terbang tinggi, terbang bebas kemana-mana. Nah, demikian Bapak Ibu, sedikit ilustrasi tadi, kita mendapatkan penguatan bahwa dalam menghadapi krisis dalam kehidupan kita pada saat ini, kita harus terus berjuang. Meskipun kadang ada kesan Tuhan itu membiarkan manusia untuk mengalami krisis, untuk mengalami persoalan. Tetapi Tuhan bertujuan untuk membuat setiap kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh, dan iman kita kepada Tuhan pun terus bertumbuh semakin kokoh. Amin. Sebelum kita berdoa, kita tanya lagi lagu apa tadi? Tuhan tak ada yang mustahil. Hanya ditentukan oleh
mengumpulkan persembahan, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi dari halaman 8 nomor 2 halaman 8 nomor 26. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janjiku, hidup segala di surga, dan diberi padaku. Itulah kami perlu, sudah netes berkatmu, biar tercurah penuh. Berkat tercurah, itu yang kami perlu, sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Janji yang tadi telah terlupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau rendah hidupku berdoawan, nantikan cerah di dekatmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu,